Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Erfa Ahmila, NIM 2116020011. Saya mahasiswi Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, jurusan Manajemen Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas pengantar studi pemikiran Islam yang diampu oleh Bapak Rahmat Rihadi MAG, yaitu mengenai akidah Islam pokok dan cabang. Untuk pembahasan pertama yaitu pengertian akidah. Secara etimologis atau tatanan bahasa Arab, akidah berasal dari kata aqoda yaqidu, yaitu diambil dari bentuk masdarnya, yang artinya simpul ikatan atau perjanjian. Jadi, akidah adalah keyakinan yang tersimpul kuat di dalam hati, bersifat mengikat dan mengandung perjanjian. Sedangkan menurut istilah kitab-kitab tauhid pada umumnya, akidah adalah suatu perkara pokok atau dasar keyakinan yang para ahli Islam meyakini akan kebenarannya dan harus dipegang teguh oleh orang yang mempercayainya. Untuk poin yang B yaitu akidah pokok. Akidah pokok dalam kitab Tauhid Jawahirul Kalamiyah disebut juga dengan Hukuma Akidah Islam, namun ada juga mengartikan akidah pokok itu akidah umat Islam yang masih terpelihara dan masih murni sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW yang tercakup dalam Arkanul Iman. Berikut merupakan akidah pokok yang di dalam berisi keimanan. Yang pertama, makrifat atau iman kepada Allah, yaitu meyakini bahwa sesungguhnya Allah itu mempunyai atau bersifatan dengan semua kesempurnaan dan dihindarkan atau tidak sama sekali ada sifat nukson pada zat Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Ada dua aspek kitab tauhid berbeda penjelasannya. Yang pertama, kitab Jawahirul Kalamiyah dijelaskan aspek dari akidah pokok nomor 2 yaitu iman ma'rifat kepada malaikat-malaikat Allah. Sedangkan kitab Aqidatul Islam dijelaskan aspek nomor 2 adalah iman atau ma'rifat dengan alam yang ada di balik alam semesta ini, yakni alam yang tidak dapat dilihat. Yang ketiga, iman atau ma'rifat kepada kitab-kitab, yakni meyakini bahwa Allah menurunkan beberapa kitab kepada para nabi yang di dalamnya menjelaskan atau berisi perintahnya serta larangannya. Yang keempat, ma'rifat dengan nabi-nabi serta rasulnya, yakni kita hendaknya meyakini bahwasanya Allah memiliki para utusan yang diutusnya sebagai wujud rasa sayang dan keutamaannya. Yang kelima, iman atau ma'rifat kepada hari akhir, yaitu iman yang sangat dahsyat sampai-sampai anak kecil menjadi berubah rambutnya. Yang keenam, yaitu iman atau ma'rifat kepada qada dan qadar, yaitu hendaknya kita meyakini bahwasanya seluruh perbuatan manusia, baik yang membutuhkan usaha seperti berdiri, duduk, makan dan minum maupun tanpa usaha seperti jatuh, semua itu terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bagian C adalah akidah cabang. Setelah berakhirnya kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab, umat Islam mulai terjadi perpecahan. Kemudian muncul permasalahan yang menimbulkan terjadinya pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan tahun 345 sampai 656 Masehi oleh pemberontak yang sebagian besar dari Mesir yang tidak puas dengan kebijakan politiknya. Maka lahirlah cabang-cabang akidah yang pemahamannya bervariasi dari masing-masing aspek rukun iman, diantaranya yang A, masalah Tuhan. Terdapat dua golongan yang berpendapat berbeda. Pendapat pertama yaitu golongan Mu'tazilah, berpendapat bahwa Tuhan tidak mempunyai sifat. Golongan yang kedua yaitu golongan Ahlu Sunnah
wal Jamaah yang mewakili oleh golongan Asy'ariyah dan Maturidiyah meyakini bahwa Tuhan mempunyai sifat yang sempurna dan tidak ada yang menyamainya. Yang bagian B yaitu masalah kitab-kitab. Permasalahan yang dikhilafkan di kalangan orang Islam ialah apakah Al-Quran itu kekal atau baru. Golongan Asy'ariyah dan Maturidiyah berpendapat bahwa Al-Quran adalah qadim bukan makhluk. Sedangkan pendapat yang lain mengatakan bahwa Al-Quran tidak qadim karena Al-Quran itu makhluk. Yang bagian C, masalah Nabi dan Rasul. Masalah yang masih diperselisihkan dalam kaitannya dengan iman kepada para Nabi dan Rasul adalah mengenai jumlahnya. Yang bagian selanjutnya adalah masalah hari kiamat, yaitu ada yang berpendapat bahwa yang akan dibangkitkan meliputi jasmani dan rohani, dan pendapat kedua mengatakan bahwa dibangkitkan adalah rohaninya saja. Yang bagian E, masalah takdir. Dalam masalah takdir, orang Islam sepakat perlunya meyakini adanya ketentuan Allah yang berlaku bagi semua makhluk yang ada di dalam semesta ini, namun berbeda dalam memahami dan mempraktekannya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa akidah yaitu suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang teguh oleh orang yang mempercayainya. Menurut Hasan al-Banna atau Jama' Akidah adalah beberapa perkara yang wajib diyakini kebenarannya oleh hati, mendatangkan ketentraman jiwa, menjadi keyakinan yang tidak bercampur sedikit pun dengan keraguan. Baiklah, mungkin hanya itu penjelasan materi dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.